Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Yasin Sadili dari Institut Agama Islam Darussalam, Fakultas Tarbiyah, program studi Pendidikan Agama Islam semester 7. Di sini saya akan praktek mengajar dari pelajaran Al-Quran Hadis. Baik teman-teman, mari kita mulai pembelajaran kali ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, kita sekarang akan belajar tentang meraih berkah. Meraih berkah dengan sikap jujur dalam muamalah. Oke. Nah, pembahasan kali ini kita akan membahas meraih berkah dengan sikap jujur dalam muamalah. Dalam artian dalam jual beli. Nah, sebagaimana telah dijelaskan pembahasan ini dalam Al-Quran surah Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 16 dan surah Al-An'am ayat 152. Nah, jadi pembelajaran Al-Quran Hadis kali ini yaitu kita akan memahami, kita akan membongkar dari surah Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 16 dan surah Al-An'am ayat 1 sampai 50 ayat 152. Nah, baik anak-anak, silakan sekarang kalian bacakan terlebih dahulu surah Al-Mutaffifin dan surah Al-An'am. Sudah dibuka? Oke. Sekarang kita baca bersama-sama. Surah Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 16. Bismillahirrahmanirrahim. Wailun lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadunnu ulaika annahum mab'uthun liyawmin 'adzim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin kitabun marqum wailun yawma idzil lil mukadzibin alladzina yukadzibu biyaumiddin wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun thumma innahum lasalul jahim.
Nah, sekarang kita lihat artinya, kita baca bersama-sama. Dari ayat yang pertama. Celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dicukupkan. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, maka mengurangi. Tidak mereka itu mengira bahwa sungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar, yaitu pada hari ketika semua orang bangkit menghadap Tuhan seluruh alam. Sekali-kali jangan begitu. Sungguhnya catatan orang yang durhaka benar-benar tersimpan dalam sijil. Dan tahukah engkau apa sijil itu? Yaitu kitab yang berisi catatan amal. Celakalah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan, yaitu orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Dan tidak ada yang mendustakan hari pembalasan kecuali setiap orang yang melampaui batas dan berdosa, yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berkata, itu adalah dongeng orang-orang dahulu. Sekali-kali tidak, bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka. Sekali-kali tidak, sungguhnya mereka apa hari itu benar-benar terhalang dari melihat Tuhannya. Kemudian sungguhnya mereka benar-benar masuk neraka. Nah, dapat kita ambil bahwa dari surah Al-Mutaffifin ayat 16 ini menjelaskan jangan kita melakukan muamalah dalam kecurangan, apalagi sampai mengurangi timbangan. Karena semua amal perbuatan kita itu sudah pasti dicatatkan oleh malaikat. Nah, oleh karena itu janganlah sekali-kali kalian berbuat curang dalam muamalah. Sebagaimana jelaskan dalam surah Al-Mutaffifin ini, orang yang melakukan kecurangan dalam muamalah, dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Oke, teman-teman, dapat dipahami? Jika sudah, mari kita lanjut pembahasannya, yaitu surah Al-An'am ayat 152. Oke, sekarang buka surah Al-An'am ayat 152. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsanu hatta yablugha ashuddah wa awful kayla wal mizana bil qist la nukallifu nafsan illa wus'aha wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba wa bi ahdillahi awfu dzalikum wassakum bihi la'allakum tadhakkarun, yang artinya, dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat sampai dia mencapai usia dewasa, dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya, sekalipun dia kerabatmu, dan penuhilah janji Allah. Demikian dia merintah kepadamu agar kamu ingat. Nah, yang mana dalam surah Al-An'am ayat 152 ini ada dua penjelasan. Yang pertama tentang hak anak yatim. Yang kedua, kita harus jujur dalam muamalah. Nah, ayat ini sungguh luar biasa, yang mana ada dua penjelasan. Kita harus
bisa mengoptimalkan hak anak yatim agar bisa bermanfaat bagi anak tersebut hingga anak tersebut dewasa. Nah, yang kedua, ini yang jadi pembahasan kita, yaitu Allah mengingatkan supaya kita jujur dalam melaksanakan muamalah. Jangan sampai kita tidak jujur, mengurangi timbangan atau membesar-besarkan harga yang tidak sesuai dengan kebiasaannya. Nah, maka Allah mengingatkan dalam surah Al-An'am supaya kita jujur dalam muamalah. Mungkin hanya itu pembahasan kita untuk kali ini. Silahkan teman-teman semuanya untuk pertemuan yang akan datang bisa menghafal surah Al-Mutaffifin beserta artinya, surah Al-An'am beserta arti. Nah, yang mana sudah tercantum, silakan rekan-rekan hafalkan di rumahnya masing-masing. Nah, setelah kalian menghafal, nanti kalian setorkan hafalannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.